Film dibuka dengan memperlihatkan Frank tengah di dalam mobilnya. Namun tak lama, Frank dihampiri seorang wanita. Alih-alih meminta pertolongan, si wanita justru menodongkan sebuah pistol tepat di wajah Frank. Rupanya, si wanita bersama keempat teman prianya yang bersembunyi, dan mereka berniat ngebegal mobil milik Frank. Terlihat keempat pria tersebut memiliki postur tubuh yang jauh lebih besar daripada Frank itu sendiri. Kalau aku yang awam, di posisi kayak Frank, mungkin bakal minta ampun atau bahkan pura-pura mati aja. Tetapi, tidak untuk Frank. Yang mana Frank menghajar satu persatu dari mereka, tanpa lecet sedikit pun. Selesai dengan itu, Frank sudah terlihat berada tepat di depan sebuah sekolah untuk menjemput seorang bocil bernama Jack. Sama seperti di film sebelumnya, Frank tetap menerapkan peraturan ketika seorang penumpang di dalam mobilnya. Dan Jack sudah paham betul dengan seluruh peraturan yang Frank terapkan. What's the first rule when entering a man's car? Greet the man. Rule number 2. Respect the man's car, and man respects you. Sepanjang perjalanan, keduanya pun terlihat nampak sangat dekat. Dan Jack begitu bahagia ketika Frank mengajaknya bermain tebak-tebakan. Sesampainya di rumah, kita diperlihatkan bahwa orang tua Jack bukanlah orang sembarangan. Di mana di situ mereka selalu dikawal 24 jam oleh pengawal. Si ibu bernama Audrey dan si ayah bernama Jeff. Mereka berdua pun terlihat nampak sedang bertengkar. Dan Frank memarkirkan mobilnya sedikit jauh agar Jack tidak tahu tentang konflik yang dialami kedua orang tuanya. Saat Jack turun dari mobil, Audrey begitu berterima kasih pada Frank. Karena selama Jeff pergi, Frank sudah menggantikannya sebagai ayah untuk Jack. Dan Audrey meminta pertolongan pada Frank untuk menemani Jack ke rumah sakit besok pagi. Karena Jack begitu bahagia ketika bersama Frank. Namun tanpa mereka sadari, percakapan mereka berdua sudah disadap oleh seseorang. Sementara itu di lain sisi kita diperlihatkan dengan seorang bos mafia bernama Gianni, beserta para antek-anteknya. Di mana di situ dia ditunjukkan sebuah koper yang berisikan sebuah virus beserta cairan penawarnya. Pada malam harinya, rumah Frank didatangi Audrey yang tengah mabok berat dan pengen berkayuan sama Frank. Tetapi Frank menolak lantaran ia merasa bahwa Audrey adalah atasannya. Dan Frank juga merasa bahwa dirinya bukanlah cowok gampangan. Keesokan paginya, ketiga anteknya Gianni bernama Dimitri, Lola, dan Iwan, mereka membawa sebuah koper mendatangi sebuah rumah sakit. Dan tak lama, Frank bersama Jack terlihat memasuki rumah sakit yang sama dan memarkirkan mobilnya di basement. Saat di dalam, Lola pun langsung menembak seorang perawat dan seorang dokter di sana. Dan ketika Frank sampai di sana dan berniat untuk bertemu dengan dokter yang biasa merawat Jack, Frank justru disambut Lola yang menyamar menjadi perawat di sana. Frank sendiri merasa ada yang tidak beres karena perawat dan dokter yang biasa merawat Jack dikabarkan sedang sakit secara bersamaan. Namun Frank tetap positif, membiarkan Jack memasuki ruangan bersama Dimitri yang menyamar menjadi dokter. Come, I show you something very cool. The sooner we finish. Trust me. Perhatian Frank pun teralihkan oleh telepon dari Tarconi, di mana Tarconi mengabarkan bahwa dirinya baru turun dari pesawat untuk liburan ke sana. Namun Frank merasa ada yang janggal saat dirinya melihat sebuah tato di pahanya Lola dan melihat ada darah dari salah satu ruangan di sana. Frank menerobos masuk ke ruangan dan faktanya Iwan dan Dimitri berniat akan menyuntikkan sebuah virus pada Jack, milik Gianni yang kita lihat di awal scene tadi. Namun saat Frank mengajar keduanya, mereka tanpa sengaja menjatuhkan virus tersebut.
Sadar bahwa rencana mereka gagal, si antek yang di mobil pun langsung memasang sebuah bom di mobilnya Frank. Tak lama, Jack dan Frank pun terlihat masuk ke dalam mobil, untuk kemudian pulang ke rumahnya. Sementara itu, kedua orang tua Jack sedang mempersiapkan sebuah pesta untuk Jack di rumahnya. Dan saat Frank tepat berada di pintu gerbang rumahnya, Frank dapat telepon yang mengatakan bahwa Jack sudah dalam jangkauan mereka dan mintanya untuk mengikuti seluruh perkataan Lola yang sebentar lagi akan tiba di sana. Mau tidak mau, Frank harus menuruti perkataan si penjahat demi keselamatan Jack. Personally, I hate kids. Frank kembali memacu mobilnya dan Lola menginstruksikan agar Frank menuju ke sebuah dermaga. Selanjutnya terjadi adegan kejar-kejaran layaknya Fast and Furious yang hobi ngancur-ngancurin mobil. Make a left. Di lain sisi, rumah Audrey pun sudah dipenuhi oleh polisi. Jeff tak henti-hentinya menyalahkan Frank dan mencurigai Frank sebagai dalang atas penculikan ini. Meski si kepala polisi meyakinkan tidak mungkin itu terjadi, karena Frank merupakan mantan pasukan khusus dan di masa lalu Frank banyak menyelamatkan nyawa manusia di medan perang. Dan apa tanggapan Jeff? Ya, dia tidak memperdulikannya dan justru semakin murka. I don't care what his skills are. I don't care where he's from. Where's my son? Not a war zone. This is an American city. Balik lagi ke Frank, di mana mereka sudah sampai di sebuah dermaga. Di sana mereka dipertemukan dengan Gianni. Tak disangka, Gianni langsung menghubungi Jeff dan minta sebuah tebusan uang sebanyak $5 juta. Gianni memberi waktu 2 jam dan jika tidak, Jack akan dibunuh secara sadis. You have 2 hours, Mr. Billings. Starting now. Frank diminta untuk pergi oleh Gianni. Namun saat akan memasuki mobilnya, Frank melihat bom itu dari pantulan genangan air di bawah mobilnya. Tanpa membuang waktu, Frank memacu mobilnya dengan sangat kencang. Kemudian dia melakukan aksi yang sangat mustahil untuk dilakukan oleh kita semua. Now. Setelah itu Frank menelpon Jeff dan mengatakan bahwa dirinya tidak ada kaitannya dengan penculikan Jack. Frank berusaha menjelaskan dan meminta bantuan, namun Jeff mengacuhkannya dan justru memaksanya untuk memulangkan Jack. Frank juga menelpon Tarconi yang lagi masak di rumahnya. Namun sayangnya Frank terlambat dan Tarconi disergap oleh polisi. Who the fuck are you? I'm the cook. That's a mistake. A terrible mistake. Terakhir, Frank menelpon Audrey dan meyakinkan Audrey bahwa dia tidak ada kaitannya sama sekali. Frank berjanji akan menemukan siapa dalang dari penculikan itu. Audrey, I promised Jack I wouldn't let anyone hurt him. Di kantor polisi, Tarconi diinterogasi mengenai Frank. Frank kembali ke rumah sakit untuk memeriksa rekaman CCTV agar dirinya mendapat gambar wajah si pelaku. Setelah itu, Frank juga ke ruangan tempat Jack diperiksa sebelumnya, untuk kemudian mengambil sebuah suntikan yang isinya virus yang akan disuntikan pada Jack sebelumnya. Tapi tiba-tiba... Drop it. Ya, Frank tiba-tiba dipergoki oleh 2 orang polisi. Tak ada pilihan selain melumpuhkannya. Dan sebelum pergi, Frank mengambil sebuah obat beserta suntikannya. Sementara itu, Jeff dan para polisi mempersiapkan uang tebusan untuk Jack. Sedangkan Tarconi di kantor polisi justru melakukan demo masak di hadapan para polisi. Karena mereka baru sadar setelah melihat rencana miliknya bahwa Tarconi seorang komisaris polisi dari Paris.
Di mana di situ Tarkowni kembali menerima telepon dari Frank. Frank mintanya untuk menganalisa sebuah foto dan mintanya untuk mencarikan identitas penjahat yang ia kejar melalui komputer di sana. Faktanya, Dimitri bukanlah orang sembarangan. Dia merupakan seorang ahli biologi yang berasal dari Rusia. Bahkan Dimitri pernah membangun sebuah senjata biologis di Siberia. Dan setelah Frank mendapat alamat rumahnya, dia langsung meluncur ke sana. Saat berhadapan dengan cepat, Dimitri pun kabur dari sana. Dan ketika di luar, Dimitri menaiki sebuah bis dan Frank menaiki jet ski yang sudah disiapkan oleh produser. Trying to catch a bus. Sampai akhirnya Frank melompati pinggiran sungai dan melompat ke dalam bis hingga ia berhasil menangkap Dimitri. Untuk kemudian Frank menginterogasi Dimitri mengenai siapa dalang dari penculikan ini. Namun karena dia tidak mau memberitahu, Frank menyuntikkan virus palsu ke pahanya. Menggunakan tali pinggang, Dimitri mengikat pahanya dan berlari untuk mengambil obat penawar virus tersebut. Dan pintarnya Frank, dia dengan santai mengikuti Dimitri dari belakang. Di lain sisi, mental Jeff dan Audrey pun mulai saling bergejolak, di mana Jeff tak henti-hentinya ngoceh menyalahkan Frank. Sedangkan Audrey sendiri mulai menyalahkan Jeff karena dirinya kurang perhatian terhadap keluarganya. Tiba-tiba, polisi pun mengklaim bahwa mereka berhasil mendapatkan lokasi Jack. Menggunakan sebuah robot, mereka mencoba membuka pintu sebuah mobil van. Namun tak lama, robot tersebut justru meledak. Kesal akan hal itu, Audrey turun dan buka mobil itu seorang diri. Tapi tiba-tiba, Outpost to base. tidak terjadi apapun. Alhamdulillahnya, Jack sehat walafiat. Namun tanpa mereka sadari, Gianni memantau mereka melalui kamera CCTV seolah dirinya merencanakan sesuatu. You're the devil. I wish. Frank sendiri masih berjibaku mengikuti kemana Dimitri pergi. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah lab rahasia. Yang mana di situ Frank mendapati beberapa orang yang menjadi kelinci percobaan virus itu. Dan tiba-tiba, ya, secara mengejutkan, Frank diserang oleh salah satu anteknya Gianni yang bertubuh sangat besar. Dan karenanya, Frank sempat mengalami kewalahan dan kehilangan salah satu lengan bajunya. Dan saat kekuatan fisik tidak bisa diandalkan, maka taktik dan strategi Frank jadikan solusi untuk mengalahkan si pria. Hingga si pria tewas tertimpa oleh sebuah kapal. Sementara itu Dimitri meminta obat penawar virus kepada si dokter. Dan di kulkas, obat penawarnya terlihat hanya 2 buah. Namun saat Dimitri hendak menyuntikkan penawarnya, datanglah Frank mengatakan bahwa yang disuntikan ke pahanya hanyalah obat biasa. Dan Dimitri tidak memerlukan obat penawar tersebut. Tapi tiba-tiba, I'm not sick. Not sick. Right. There is enough for 2 of us. You don't need it. main-main dia sama tokoh utama. Terkuak sebuah fakta bahwa Jack sudah disuntikan sebuah virus. Virus tersebut akan bereaksi selama 24 jam. Dan masalahnya, siapapun orang yang bernafas di dekatnya, dia akan langsung tertular dan kemudian mati. Dan dapat dipastikan, Jack hanya memiliki sedikit waktu sebelum akhirnya dia tewas oleh virus tersebut. Dan yang terjadi, Anyone he breathes on will die. ya, Frank terbang berusaha menggapai obat penawar yang si dokter lempar. Saat Frank berhasil mendapat salah satu botolnya,
Tiba-tiba tanpa membuang waktu, Frank berlari, berusaha mengejar satu botol obat penawar yang hampir dilindas oleh truk. Selamat. Sementara itu Jack sendiri keadaannya sudah mulai melemah. Begitu juga Jeff dan Audrey menunjukkan gejala yang sama. Jeff akan menghadiri sebuah pertemuan yang akan dihadiri oleh para pemerintah. Setelah Jeff pergi, Audrey dikejutkan dengan kedatangan Frank yang menyelinap masuk ke rumahnya. Frank menjelaskan mengenai penyakit yang diderita Jack, serta dampak pada orang yang di sekitarnya. Kemudian Frank langsung menyuntikkan penawarnya pada Jack saat itu juga. Frank harus menemukan dalang dari semua ini, yakni Gianni. Karena Gianni pasti memiliki penawar yang lebih banyak untuk mereka semua. Namun ketika akan pergi, para polisi di rumah Audrey menyadari kehadirannya. Dan tak butuh waktu lama, Frank melumpuhkan mereka semua. Sementara itu Jeff mulai menunjukkan bahwa dirinya ikut terpapar penyakit seperti Jack. Dan tanpa Jeff sadari, dia menularkan penyakit itu pada seluruh orang di sana. Selesai dengan Jack, Frank langsung menghubungi Tarconi yang masih di kantor polisi. Di mana Frank meminta Tarconi untuk mencarikan data diri Gianni, untuk kemudian langsung mendatanginya menggunakan taksi yang ia bajak. Gianni Cereni. Di lain sisi terlihat Gianni dan Lola sedang menyaksikan Jeff di TV-nya. Faktanya, Gianni berniat mengambil keuntungan dari penyakit Jeff tersebut. Dan agar melancarkan aksinya, Gianni dengan sengaja menyuntikkan seluruh penawar itu di tubuhnya. Dan mau tidak mau, seluruh orang yang terinfeksi harus membeli penawar tersebut padanya. Secara bersamaan, Audrey dan Jeff pun mulai melemah dan pingsan. Tak butuh waktu lama untuk Frank menemukan lokasi rumah Gianni. Frank menerobos masuk rumah Gianni dan diberondong ratusan peluru oleh anak buahnya. Dan Frank menghabisi satu persatu anak buah Gianni dengan mudah. Sampai akhirnya ketika mereka berdua berhadapan, Frank kembali mendapat masalah. Karena saat ini satu-satunya penawar hanyalah Gianni itu sendiri. Dan Frank mau tidak mau harus membiarkan Gianni tetap hidup. Namun tiba-tiba Lola datang dan langsung menghajar Frank. Ciao, ciao. Bentar amat. Selesai dengan Lola, Frank dengan cepat pergi menggunakan lampu yang ia temukan, mengejar Gianni yang menaiki helikopter. Sampai akhirnya Gianni pindah ke jet pribadinya, dan Frank dengan cepat memaju lambonya. Dan entah bagaimana caranya, Frank sudah terlihat di dalam jet pribadinya Gianni dan langsung menghajar Gianni. Tetapi tanpa sengaja Gianni menembak si pilot dan mereka berdua terlibat pertarungan di sebuah pesawat yang terombang-ambing di udara. Sampai akhirnya jet tersebut jatuh ke laut dan alhamdulillahnya mereka berdua selamat. Frank kemudian langsung membuat Gianni pingsan untuk kemudian membawanya ke permukaan dan menyerahkan Gianni kepada polisi. Setelah semuanya selesai,
kita pun diperlihatkan keadaan Jack yang sudah membaik. Dan Jack menemani kedua orang tuanya yang tengah menjalani proses pemulihan di rumah sakit. Dari luar ruangan, Frank hanya mengintip dan menitipkan seikat bunga untuk mereka. That's West. Yeah. Dan setelah itu, Frank mengantarkan Tarkoni ke bandara untuk kembali ke Perancis. Di akhir film, Frank kembali mendapat orderan untuk di film ketiganya. I'm listening. Looking for a transporter. Dan film pun selesai.